Ya, Dormicat adalah proyek kami, di mana Dormicat itu adalah building simulasi, di mana building simulasi ini berdasarkan Minecraft dan player akan bermain sebagai first person. Dan untuk kelompok kami, ya seperti yang tadi udah dibilang di awal, Dormicat itu base-nya dari Minecraft, dimana di proyek ini kami ingin memiliki suatu web yang bisa memberi ruang untuk kreativitas dalam membangun suatu desain rumah yang kita inginkan, dimana kita juga bisa menambahkan dekorasinya. Jadi fitur-fitur di Dormicat yaitu ada modeling, interaction, dan rendering. Nah, di modeling ini kita bisa membuat rumah sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita juga bisa menaruh furnitur yang ada. Nah, untuk interactionnya, di dalam interaksi ini kita akan bermain sebagai first person, di mana kita bisa menempatkan blok-blok yang ada dan furnitur sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa mengekspor hasil akhirnya, di mana akan di-rendering oleh web, dan kita bisa mendapatkan file 3D. Nah, untuk menggunakan Dormicat ini, untuk basic controlnya ada WASD untuk bergerak, ada space untuk jam, dan di dalam case 1-7 akan ada blok dan furnitur yang bisa kita pakai untuk kita bisa menempatkan di Dormicat. Nah, untuk terakhir juga bisa memencet R untuk bisa menghilangkan blok yang kita tidak inginkan atau jika terjadi kesalahan. Kita bisa seperti yang digambar, kita bisa membangun sebuah rumah sesuai apa yang kita inginkan. Dan terakhir, Dormicat juga bisa diekspor, di mana nanti kita akan mendapatkan file 3D berupa GBL, yang akan nanti bisa dilihat hasil ekspornya seperti di gambar. Nah, untuk penjelasan tentang code-nya, jadi sini akan dibagi menjadi komponen, di mana komponen itu bagian-bagian yang diperlukan di dalam Dormicat ini, dan untuk file utamanya itu berada di FJS. Nah, untuk pertama-tama akan diinisialisasi dulu, di mana kita memakai POV45 dan aspeknya itu sesuai dengan window-nya, dan pada umumnya akan memakai 16:9. Nah, untuk ini semuanya inisiasinya untuk render, untuk size renderernya, dan shadow map-nya dan lainnya. Nah, untuk light-nya kita pakai directional light. Nah, untuk rendernya sendiri ini akan mengambil beberapa function dari komponen dari sini. Ini tuh resize window, dimana kalau Windows diperkecil akan menyesuaikan. Ini untuk directional light-nya. Nah, di sini untuk export scene, dimana nanti akan mendapatkan button di atas kanvas, dan kita bisa mencetnya untuk mengekspor. Oke, untuk selanjutnya ini untuk bloknya. Nah, kita akan memakai ukuran 5x5x5. Nah, ini untuk setiap blok yang kita punya 3 blok, itu wood, stone, dan brick. Nah, untuk ketiganya sama, akan dimulai untuk dibikin geometri, tekstur, dan teksturnya akan sesuai. Kalau wood akan wood, stone akan stone, brick akan brick.
Nah, terus kita juga memakai materialnya basic material. Kita pakai cast shadow-nya true juga, receive shadow-nya true. Kita juga akan memberi nama setiap blok ini, jadi namanya blok akan supaya bisa disesuaikan nanti untuk recast. Lanjut ke export. Untuk export kita memakai GLTF exporter. Nah, jadi di dalam sini karena di game ini bakal ada skybox, maka kita akan menghilangkan skybox-nya dengan cara membuat scene baru dengan tidak menambahkan skybox-nya di sini. Nah, udah, ini akan menggunakan fungsi dari exporternya dan akan dinamakan Dormicat GLBL. Nah, ini untuk save datanya ke lokal komputer. Dan ini nanti akan di-download melalui function ini. Nah, kita akan masuk ke FPS-nya atau controllernya. Jadi untuk controllernya akan menggunakan library dari 3JS, yaitu Interlock Controls, dimana nanti saat pertama kita masuk akan di lock controlnya, terus kemudian nanti ada untuk movementnya, key down dan key up, dan ini juga untuk klik kiri lagi setelah controller locknya digunakan untuk head block. Lanjut ke FPS movementnya. Nah, jadi di movement ini kita butuh beberapa variabel seperti velocity. Velocity ini akan memakai vektor 3, dimana X dan Z nya itu akan memakai dari velocity X dikali 10 itu kecepatannya dikali delta time -nya. Untuk gravity kita menggunakan ini, jadi untuk konstanta gravity dikali masanya untuk kecepatan impact ke bawahnya dan dikali delta type sesuai agar animasi akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk directionnya ini, jadi kalau direction depan dan belakang dipencet bersama-sama maka tidak akan bergerak, begitu juga samping kanan dan kiri. Nah, ini untuk jika move forward atau move backward dipencet, ini untuk left dan right. Nah, di sini juga nanti bakal bisa naik setiap bloknya secara otomatis. Nah, untuk ini tuh untuk membantu menyelesaikan kalau misalnya kita akan naik di suatu balok, dimana nanti setiap baloknya akan dihitung 5 sesuai dengan ketinggiannya, nanti player akan mengikuti. Nah, ini untuk controllernya. Nah, untuk W akan maju, untuk A akan ke kiri, S untuk ke belakang, D ke kanan, space untuk loncat, dimana kita juga butuh suatu variabel dimana untuk bisa menyatakan kalau kita misalnya ada di suatu balok atau di ground. Nah, untuk jump height nya nanti akan dimasukkan ke velocity .t. Nah, untuk digit 1 akan kita bisa dapat menggunakan wood block, digit 2 stone block, digit 3 brick block. Nah, untuk digit 4 itu kita bisa mengganti menjadi meja, 5 meja kecil, 6 lemari, 7 lemari kecil. Nah, untuk key up nya itu untuk berhenti terutama di movement, atau selain itu juga untuk loncat juga kita masukin ke key up, dan untuk key R untuk remove block. Nah, ini function ini tuh untuk update position agar
nanti furnitur yang ditaruh itu akan menghadap ke player. Untuk add block, jadi untuk add block itu ada dua, untuk blocknya dan untuk furniturnya. Nah, untuk blocknya, untuk di groundnya, kita menempatkannya dengan cara menghitung. Jadi kan ini per 5, jadi kalau misalnya ray case kita menunjukkan misalnya di posisi X, Z nya misalnya 23,15, maka yang untuk X nya itu akan dibulatkan menjadi kelipatan 5, menjadi 25,15. Itu dibuat agar si bloknya itu sesuai dan tidak akan tertumpuk oleh yang lain. Lanjut, akan bloknya setelah mengetahui penempatannya akan di clone dan nanti akan di add di scene. Namun ini untuk blok yang akan ditempelkan di berdekatan dengan blok yang lain menggunakan face index. Nah, untuk depan itu maka nanti Z yang ditambahkan, kanan itu akan X yang ditambahkan, dan untuk 10 itu belakang, maka nanti posisi dari blok yang di ray case dan terkena ray case akan dikurangi. Dan ini untuk kiri akan dikurangi di X, dan ini kalau atas berarti posisinya akan ditambah. Oke, untuk meja akan selalu ada, untuk furnitur meja akan selalu ada di ground. Nah, untuk ini penempatannya akan langsung, tidak seperti blok yang akan dibulatkan, tetapi sesuai dengan apa yang di-point oleh player. Nah, untuk kita bisa melihat, kita akan menggunakan function dari bawaan 3JS itu locate. Nah, itu semua sama dengan meja kecil, lemari, dan juga lemari kecil. Nah, untuk remove block, kita akan mendapatkan objek ray case yang berasal dari komponen raycaster.js. Nah, untuk ground hampir sama, kita memakai plane, geometry, dan akan nanti dimasukin ke scene. Dan untuk model loadernya menggunakan getF loader, yang dimana nanti untuk 3D modelnya, karena scale ini tidak sesuai, maka akan disesuaikan dulu, dimana nanti setiap 3D model akan berbeda-beda. Jangan lupa juga untuk memberi nama dari 3D model, dimana nanti akan dimasukkan ke sebuah grup. Dan rotasinya juga untuk Y nya akan disesuaikan dengan 3D, sama dengan lemari buku kecil, meja, dan meja kecil. Nah, untuk ray case atau penunjuknya, setiap setelah mendapat petunjuk dari raycasternya, akan dilakukan riset material, dimana kalau misalnya raycase-nya mengenai blok, maka warnanya akan menjadi lebih gelap, dan jika raycase-nya mengeluarkan blok, maka material color-nya akan berubah menjadi putih lagi atau menjadi seperti warna aslinya. Nah, ini untuk cek raycase di tengah-tengah layar. Dan nanti juga akan diekspor untuk objek raycase dan world point, dimana world point akan menunjukkan poin mana yang dituju oleh raycase, dan objek raycase akan menunjukkan objek yang ditunjuk oleh raycase. Dan satu lagi yang penting agar bisa loncat dan tidak bisa berloncat berkali-kali, yaitu menggunakan check ground. Nah, untuk check ground ini akan berbeda sedikit karena
request akan ditunjukkan ke bawah. Dan untuk setiap intersect yang terjadi, nah kalau misalnya ini yang tadi untuk on object itu untuk on object groundnya dimana nanti tidak akan menggunakan ground, dimana akan menggunakan suatu blok. Nah, untuk jika blok tertemu oleh on object, maka nanti player akan naik ke atas blok tersebut. Dan untuk skybox menggunakan box geometri, dimana kita mengambil suatu tekstur yang mana akan berjumlah 6 sesuai dengan kubus. Nah, untuk live demonya kita misalkan mencet 1, game blok akan muncul, dan jika kita mengarahkan ke bloknya akan terlihat bahwa blok akan dipilih, dan misalnya kita akan menambahkan di sebelahnya, maka akan menggunakan face index tadi. Kalau mau ke atas kita bisa face indexnya ke atas. Nah, di blok 2 tadi ada stone, blok 3 ada brick, nah di 4 juga tadi meja, dimana mejanya akan mengarah ke player, jadi menaruh objek akan lebih mudah. Dan untuk nomor 6 itu ada lemari, nomor 7 lemari kecil. Dan kita bisa mengekspornya, jadi akan mendownloadnya. Nah, nanti akan muncul di sini, dan kita bisa melihatnya di Jailbreak Viewer di internet, dan kita akan sesuai dengan apa yang didapat yang sudah kita tempatkan. Sekian, terima kasih.